kita akan belajar bersama, kita belajar tentang etika. Kita akan mempelajari tentang apa itu etika, manfaat etika, fungsi etika, penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari, dan kemudian kita akan menarik kesimpulan dari etika tersebut. So, mari kita belajar bersama. Oke, kita masuk pengertian etika. Apa itu etika? Etika adalah suatu cabang ilmu dalam jajaran ilmu filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai ataupun kualitas norma. Etika juga menjadi sebuah studi mengenai suatu standar dan penilaian tentang moralitas. Etika merupakan suatu kebiasaan, tata cara dalam berperilaku, baik itu dalam keseharian maupun dalam lingkungan masyarakat. Oke, kita masuk ke manfaat etika. Keberadaan etika yang dijunjung tinggi dan dihormati tentunya mempunyai suatu alasan penting yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa manfaat etika mengapa hal ini harus ada dalam suatu profesi yang terdapat dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Untuk manfaat etika sendiri, yang pertama itu kita bisa memberi rasa tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, kita dapat dijadikan pedoman. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas perusahaan ataupun organisasi saat di tempat kerja tentunya. Yang keempat, kita menciptakan ketertiban, keteraturan dalam sebuah organisasi maupun perusahaan. Yang kelima, dapat kita gunakan sebagai kontrol sosial saat kita bertemu dengan masyarakat, bertemu dengan keluarga ataupun teman sebaya kita. Yang keenam, dapat meningkatkan kesejahteraan anggota. Tentu saat kita ada di suatu perusahaan, kita akan mempunyai anggota yang tentu anggota kita pasti akan butuh atasannya, yaitu kita sendiri. Yang ketujuh, dapat mencegah campur tangan dari pihak luar. Campur tangan dari pihak luar itu sendiri, jadi kita tidak terpengaruh oleh orang lain maupun masyarakat yang tidak berbuat baik terhadap kita. Yang kedelapan, dapat melindungi hak anggota dan pekerja, serta yang terakhir dapat digunakan sebagai rujukan dalam penyelesaian masalah. Membahas manfaat etika, kita akan membahas fungsi dari etika itu sendiri. Fungsi pentingnya sebuah etika dalam profesi maupun berperilaku adalah yang pertama, satu, dijadikan tempat untuk memperoleh orientasi krisis yang berkaitan dengan berbagai macam moralitas. Yang kedua, menunjukkan adanya suatu keterampilan intelektual berupa kemampuan berargumentasi secara kritis dan rasional. Yang ketiga, digunakan untuk pengambilan suatu keputusan dan juga sikap wajar dalam keadaan pluralitas yang tinggi. Yang keempat, digunakan untuk menolong sebuah pendirian. Yang kelima, digunakan untuk membedakan mana yang boleh dirubah dan mana yang tidak dapat dirubah. Yang keenam, digunakan untuk menyelesaikan masalah moralitas maupun masalah sosial lainnya dengan suatu bentuk pemikiran yang resisten sistematis. Yang ketujuh, menggunakan nalar atau pemikiran untuk dijadikan kebijakan, bukan menggunakan suatu perasaan yang dapat merugikan banyak orang. Nah, untuk yang terakhir atau yang kedelapan, fungsinya adalah untuk menyelidiki suatu permasalahan sampai ke akarnya. Oke, setelah kita mempelajari apa itu etika, manfaat etika, dan fungsi etika, tentu kita akan belajar penerapan etika itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada kesempatan kali ini kita akan memberikan contoh etika di dalam rumah yang akan kita sajikan lewat video berikut ini. Selalu bangun pagi sebelum beraktivitas. Jam berapa ini, woi? Bangun. Bruh. Udah jam 5 ya? Subuhan.
mengembalikan barang pinjaman. Mau keluar? Oh iya. Helm. Hal. Itu helm Hal. Oke, bentar ya. Oke. Pinjam ya. A few moments later. Hal. Makasih helmnya ya. Oh, udah selesai ya? Udah, makasih. Oke. Mematikan lampu saat tidak digunakan. Meanwhile. Waduh, jam segini masih nyala di lampu. Matiin lah. Nice. Buang sampah pada tempatnya. Oh, Mas, mau sampah pada tempatnya Mas? Iya mas, mau mas. Sampah Mas. Nice. Memarkir kendaraan dengan rapi. Yuk. Nice. Menjaga kebersihan dapur umum. Nice. Mengetuk pintu atau mengucap salam ketika akan masuk kamar orang lain. Ketok pintu dulu Mas. Meanwhile. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas Ali. Rapikan barang-barang yang berserakan. Meanwhile. Tidak membuat suara bising ataupun keributan. Ya mas, speakernya kecilin ya. Oh, iya ya Mas.
itulah contoh-contoh penerapan etika yang ada di rumah. Kesimpulannya yang kita dapat yaitu dimanapun kita berada, entah itu di rumah, di sekolah, di masyarakat maupun di perusahaan, tentu kita harus menerapkan etika yang benar terhadap orang di sekeliling kita maupun atasan kita. Terutama di masa pandemi ini kita harus lebih mewaspadai ketika berada di luar rumah maupun di dalam rumah. Etika-etika tersebut misalkan jaga jarak antara lainnya, social distancing, ketika di dalam rumah, cuci tangan, lalu Menggunakan masker juga. masker. Nah, mungkin itu beberapa yang dapat kami sampaikan.